Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismah Mahmudah dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait kasus-kasus haki di mata kuliah haki. Di sini saya salah satu perwakilan dari kelompok 6 dengan judul makalah kasus-kasus haki. Nah, apa sih pengertian haki? Haki itu merupakan hak kekayaan intelektual seseorang. Nah, hak ini adalah hak menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual seseorang. Suatu kreativitas intelektual seseorang ini bisa berupa karya-karya dari berbagai bidang, di mana si pencipta karya mencurahkan pikirannya, tenaganya, dan waktunya untuk menghasilkan karya tersebut. Adapun fungsi dari adanya haki ini yang pertama sebagai perlindungan hukum. Ketika suatu karya telah dihakikan, maka dia tentunya berhak menikmati secara leluasa hasil ekonomis dari hasil karya yang ia buat tanpa takut akan hukum. Yang kedua, antisipasi pelanggaran haki. Ketika suatu karya telah didaftarkan hak cipta, maka ketika ada orang yang ingin mengatasnamakan karya tersebut dengan nama dirinya secara ilegal, maka si pencipta karya ini dapat memiliki landasan kuat untuk mengklaim bahwa karya tersebut merupakan miliknya. Nah, sekarang kan teknologi semakin berkembang begitu pesat. Ketika teknologi semakin berkembang begitu pesat, maka akan banyak hasil karya orang lain yang berseliweran di internet. Nah, ketika banyaknya hasil karya orang lain di internet, maka tentunya hal tersebut memudahkan orang lain untuk mengakses hasil karya tersebut. Ketika adanya kemudahan dalam mengakses hasil karya tersebut, bisa jadi akan diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme, menjiplak, dan pelanggaran lainnya yang tentunya hal ini sangat tidak menghargai hak kekayaan intelektual seseorang. Di sekitar kita banyak sebenarnya kasus-kasus pelanggaran haki, namun kadang kita tidak mengetahui dan kadang kita tahu namun kita menganggapnya biasa saja. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua kasus pelanggaran haki yang ada di Indonesia. Kasus pelanggaran haki yang pertama yaitu adanya kasus penayangan film dokumenter yang berjudul Sejauh Ku Melangkah yang diproduseri dan disutradai oleh Ucu Agustin. Nah, penayangan film dokumenter tersebut ditayangkan di TVRI pada program belajar dari rumah. Nah, terlepas dari tujuan mulia adanya film tersebut, ternyata Kemendikbud sangat disayangkan oleh berbagai pihak, yaitu penayangan film dokumenter tersebut ternyata ditayangkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik dan pemegang hak cipta film tersebut. Nah, pelanggaran ini bermula ketika salah seorang staf ahli di Kemendikbud meminta Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia atau INDOX untuk merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk ditayangkan program BDR Kemendikbud di TVRI. Lalu INDOX telah meminta draft kontrak supaya semua pihak secara transparan dapat mengetahui skema kerjasama penayangan film dokumenter tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dari Kemendikbud. Lalu, tiba-tiba, tanpa sepengetahuan pemilik dan pemegang hak cipta, film dokumenter tersebut ditayangkan di TVRI pada program BDR Kemendikbud dan disiarkan di Yus TV pada 25 Juni 2020 tanpa kontrak, tanpa izin, dan tanpa pemberitahuan kepada INDOX dan Ucu Agustin. Lalu, film dokumenter tersebut tidak hanya diberi logo Kemendikbud dan TVRI, akan tetapi juga dimutilasi dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pesan dalam film mengenai isu disabilitas netra banyak yang terpotong-potong, hilang, dan tidak tersampaikan dengan baik. Lalu, ada juga kasus lain. Nah, kasus kedua pelanggaran haki ini terjadi melalui situs di internet. Misalnya kasus Aryono, salah satu foto karyanya dengan objek sineas Tino dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya, mengirimkan somasi ke beberapa media yang telah memuat fotonya secara tidak sah. Beberapa ada yang menanggapi dan mengaku salah, tetapi ada pula yang tidak menggubris. Ada 8 media yang memuat fotonya tanpa izin. Nah, pelanggaran ke-8 media tersebut berbeda-beda, mulai dari penerbitan tanpa izin,
penghilangan tanda tangan Aryono dari foto, manipulasi foto menjadi hitam putih dengan pangkasan, kemudian ada yang menerbitkan ulang tanpa pengecekan, lalu sampai menjadi gambar vektor. Nah, bahkan sampai adanya penggantian tanda tangan Aryono. Aryono lalu menulis sebuah status di Facebook untuk menegur media pertama yang ia dapati. Dan ia menyatakan keberatan dan akan mengirim tagihan. Kemudian teguran yang disampaikan oleh Aryono pada media pertama itu hanya ditanggapi dengan penurunan foto tersebut dan pengumuman pemuatan foto yang digunakan di berita terkait karena adanya keberatan dari pemilik foto. Seolah-olah dengan demikian pelanggaran hak cipta adalah suara gentak yang bisa dihentikan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa banyak yang masih tidak mengetahui, bahkan sengaja tidak terlalu menggubris akan pentingnya hak kekayaan intelektual seseorang ini. Nah, itu saja penjelasan dari saya terkait kasus-kasus haki. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.